Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi sama Valentine Dinar. Dinar sekarang lagi ada di Bukit Perahu Gunung Bromo nih. Dia bener-bener trekking tipis-tipis. Tempatnya syahdu banget, cuman yang merada-rada ketutup dan kabut. Padahal ini masih jam 1 siang teman-teman, tapi nggak apa-apa. Dia sekarang malah pengen ngobrol-ngobrol sedikit dan mengulas sedikit tentang sepatu trail running teman-teman, atau lari gunung, atau mountain running, atau apa itu, lari dengan medan pegunungan atau medan bukit seperti itu. Nah teman-teman, Dinar bukan pelari sih sebenarnya kan, cuman karena memang sekarang sudah mulai beralih ke ultralight, sudah mulai pakai konsep ultralight yang enteng-enteng gitu kan, jadi mulai menyesuaikan aja. Dari yang tadinya Dinar juga sama pengguna hiking boots atau sepatu hiking dari beberapa gunung, kayak kemarin ke Binayak, ke Kerinci, sampai terakhir kemarin ke Argopuro aja itu masih pakai hiking boots. Yang teman-teman tahu pasti kalau hiking boots itu rata-rata mid cut ya, dia menutupi pasti nutupin kayak gini kan. Nah jadi dia lebih kokoh. Kalau dari material juga rata-rata emang bahannya kan kokoh banget kan, dia benar-benar memproteksi kaki kita ketika kita sedang hiking seperti itu. Dia pun sama pengguna hiking boots sebelumnya, cuman karena emang sekarang beralih ke ultralight, jadi menyesuaikan dan mulai mengganti sepatu ke sepatu trail running yang memang seperti yang kita tahu, sepatu trail running itu punya grip yang gimana ya, yang nggak biasa. Pasti rata-rata bergerigi atau mungkin benar-benar yang apa ya, bisa dibilang kayak gini. Nah kayak gitu, karena memang dia beda dengan road running yang memang dominannya aspal atau jalan-jalan perkotaan. Sepatu trail running dibuat dengan grip yang benar-benar grippy banget, karena tahu sendirilah medan pegunungan seperti apa ya kan. Kita pasti nemuin jalur yang terjal, curam, batu-batu ya kan, rawa-rawa, terus kayak gitu. Makanya kita harus benar-benar cari sepatu yang sesuai seperti itu. Nah sekarang Dinar mau kenalin ke teman-teman sepatu yang sudah Dinar pakai kemarin di beberapa gunung juga. Sudah ke Gunung Agung, ke Gunung Arjuno juga. Dinar pakai sepatu La Sportiva teman-teman. Ini kebetulan Dinar pakai La Sportiva Bushido 2. Oke. Teman-teman, di sini kabutnya syahdu banget. Lihat sekitar dulu teman-teman. Wah, luar biasa. Padahal ini masih jam 1 siang. Mantap. Sekarang kita kenalin lebih dekat sepatu La Sportiva Bushido 2 ini. Dia sepatu produk dari Italia, numero uno. Nah sekarang kita buka aja ya sepatunya. Ini bener-bener langsung ya, Dinar di sini ngulasnya, reviewnya langsung di tempat. Kita buka aja, nggak bau kok teman-teman, aman. aman ya, karena dia pakai Bushido 2, karena dia mau menjaga sirkulasi kaki kita. Jadi dia benar-benar nggak keringet, nggak bikin kita benar-benar bau apek kakinya. Nah, oke, kita lihat dari bagian uppernya dulu ya, atau bagian atasnya dulu si sepatu ini. Nah, seperti ini dia konstruksinya slip on. Jadi seperti ini nih. Jadi si tangnya tuh nempel gitu tuh sama si sepatunya. Jadi konstruksinya slip on dengan tang atau lidah seperti ini. Dia empuk banget, nggak terlalu tebal tapi empuk banget tuh. Bisa lihat dari pinggir ya, dia empuk banget, ada padnya gitu. Nah seperti ini. Oke, datang udah ya dengan lace seperti ini. Lace nya bener-bener apa ya, kayak kecil dan apa ya, nggak terlalu besar juga tali sepatunya. Dia ada eyelet, 2 eyelet di sebelah kiri kanannya tuh, ada eyeletnya seperti ini, kayak gitu.
ini tuh dia pakai kayak Hermes gitu ya. Jadi kalau misalnya di terawang ya, ini kelihatan banget sih jaring-jaringnya tuh, kelihatan banget. Nah, Hermesnya itu dia bikin sirkulasi udara di kaki kita tuh tetap terjaga, dan yang jelas breathability, asik, bisa nafas ya kan, gitu. Dengan TPU-nya kayak skeleton gini, rangka katanya sih yang menjaga stabilitas sepatu ini. Cakep ya. Sekarang kita intip bagian dalam sepatu ini. Nah, kita mulai ke insole-nya ya. Kita ke insole-nya, kita buka. Aduh, dingin banget. Nah, dia insole-nya sudah pakai, maaf. Dia insole-nya sudah pakai Ortholite. Nah, Ortholite itu ya, kalau teman-teman pengen tahu, dia adalah salah satu perusahaan yang memang khusus bikin insole untuk sepatu. Nah, salah satunya Bushido 2 ini udah pakai Ortholite. Ini Ortholite seperti ini. Bentuknya ergonomik, bisa teman-teman lihat ya, bentuknya menyesuaikan bentuk kaki banget. Strukturnya open cell yang menjaga kelembaban kaki kita, breathable juga. Lapisan cushioningnya yang tahan lama dan antibakterial supaya kaki kita nggak cepat bau ya, gampang dicuci juga. Itu kelebihan dari si insole Ortholite yang udah banyak dipakai di sepatu-sepatu luar, salah satunya La Sportiva Bushido 2 ini. Jadi yang benar-benar empuk banget teman-teman, keren ya. Udah ada dekil. Udah sering dipakai semuanya. Untuk midsole-nya juga udah pakai lapisan Eva Compress. Selain emang bener-bener empuk banget, midsole-nya juga menjaga kita dari benturan, meningkatkan durability, menjaga fleksibilitas dan stabilitas sepatu ini, memberikan pijakan yang kokoh. Gitu, karena memang empuk banget teman-teman. Dan pakai ini memang tanpa kaos kaki kayak gini pun bisa dilihat ya, ini kayaknya empuk banget memang. Kayak gitu. Cakep lah. Kita langsung ke outsole-nya nih teman-teman. Bisa lihat teman-teman sendiri ya. Dia grippy banget. Gripnya udah dilengkapi dengan teknologi friction red, yang mana keunggulannya tahan guncangan, bisa dipakai di segala medan, all ground, kayak batu, tanah kering, lembab, pasir, rumput, atau lumut. Jadi sepatu ini emang bener-bener ringan, cengkemangnya ekstra banget dan agresif. Jadi sepatu ini memang dirancang untuk memastikan kestabilitasan sempurna di semua jenis medan. Wow, itu tadi ulasan sedikit tentang La Sportiva Bushido 2. Yang Dinar pakai sih ya, selama pakai sepatu ini dia bener-bener enteng teman-teman. Terus gripnya tuh gila-gilaan banget. Kemarin udah nyoba beberapa jalur di Gunung Agung yang memang dominan bebatuan dan pasir atau batu-batu kecil, dia aman, nggak licin, nggak tiserulun, nggak jatuh, aman banget. Pokoknya memang seperti ini karena memang dia sudah pakai friction red tadi itu. Gitu, sampai kemarin itu Dinar sempet ke Arjuno dengan trek basah ya, kan sempet kehujanan juga, dan dia tetap bener-bener aman gitu. Oke, itu ulasan sedikit tentang La Sportiva Bushido 2. Jadi gimana teman-teman, ada yang mau beralih ke La Sportiva? Kalau kata Dinar sih ini oke banget, serius, ini keren banget. Jadi yang mau beralih ke ultralight khususnya, atau mungkin yang sebelumnya masih pakai sepatu hiking boot atau sepatu hiking, harus benar-benar dipertimbangkan dulu, karena memang ada masing-masing keunggulan dan kelemahannya seperti biasa. Jadi bukan mana yang bagus apa mana yang jelek tuh nggak sama sekali, tapi di mana sih kita harus menggunakan antara kedua sepatu itu, gitu kan. Kalau Dinar memang karena bawaannya sudah mulai enteng, jadi mulai berani pakai sepatu trail running seperti ini. Jadi kebayang dong sepatu trail running dengan feature yang sudah seperti ini, dibawa lari di gunung aja itu udah oke, apalagi kita yang cuman hiking atau jalan kaki aja nanjak-nanjak seperti itu. Jadi benar-benar kayaknya keproteksi dan benar-benar stabil aja kayak gitu teman-teman. Oke, itu aja teman-teman yang bisa disampaikan. Mohon maaf karena dia juga masih awam juga ya. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan tentang ulasan sepatu ini. Kalau misalnya ada yang mau ngasih masukan atau mungkin mau mengoreksi, silahkan langsung di kolom komentar. Kalau Dinar sebenarnya nggak cuma pakai sepatu ini aja, dia juga nanti bakalan
review juga sepatu yang sebelum Dinar pakai, sama-sama sepatu trail running, cuman itu produk lokal. Tapi Dinar sekarang ulas pas Sportiva Busi 22 ini. Menurut Dinar kalau 1 sampai 10 ini nilainya 8,5. Ini keren banget. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.